daun sirsak. Daun sirsak ini sangat bermanfaat buat merelaksasi anak atau kita sendiri dari radiasi efek HP atau main game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air dari langit, yaitu hujan. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan ternakmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu di Hafid BSH 19 channel yang insya Allah akan sama-sama memikirkan makanan yang kita makan sehari-hari sebagaimana anjuran Allah dalam Al-Quran yang dari surat Abasa ayat ke-24 sampai 32 ini, agar kita memperhatikan makanan kita. Jangan sampai kita makan hanya sekedar nikmat di lidah tetapi tidak sehat, apalagi kalau menyangkut soal halal dan haram, itu sangat luar biasa, akan membawa dampak kepada kehidupan kita. To'am bidrul amal, makanan adalah bibitnya amal. Maka makanan yang baik, makanan yang halal akan sangat menjadikan kita sehat, beraktivitas, akan menjadikan kita semangat beribadah. Nah, namun sebelumnya para sahabat sekalian, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Lalu para sahabat sekalian, marilah kita lanjutkan. Guru saya, Kiai Haji Musadad Farid di pesantren atau Hariyah Tasikmalaya mengajarkan suatu doa, yaitu doa tentang agar kita sehat dan juga rezeki yang luas. Doa tersebut adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat baik bagi diri saya sendiri, keluarga, dan para sahabat sekalian. Kedua, rizki yang luas. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan rizki yang luas. Kemudian wasyifa min kulli da'in wa saqamin ya arhamar rahimin, dan kesembuhan dari berbagai penyakit dan rasa sakit dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat ini akan saya sampaikan beberapa makanan yang akan menunjang aktivitas kita dalam beribadah atau beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dalam keadaan sehat.
Ini pertama madu. Nah, madu ini direkomendasikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fihi sifa ulinas." Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Nah, alhamdulillah saya sudah mengenal madu ini dari semenjak SMP sampai sekarang, udah belasan tahun. Alhamdulillah sangat banyak sekali manfaatnya, baik untuk diri sendiri, baik ketika istri hamil ataupun anak. Salah satu keajaiban madu ini, ketika bayi saya usia 1 tahun digigit nyamuk di tangan, saya perhatikan sekitar sekeliling tangan ini, sekitar gigitan nyamuk yang masih menggigit itu berkeringat. Jadi ketika digigit nyamuk, racun dari nyamuk itu langsung ditolak, dikeluarkan lewat keringat. Yang kedua, ini telur bebek. Telur bebek ini bagi sebagian pria mungkin sebagai obat keperkasaannya, tapi sebenarnya itu hanya sebagian kecil saja. Banyak sekali manfaatnya. Misalkan kita pengen kuat membaca Al-Quran 1 jam lebih, bisa 2 juz, maka salah satunya dengan mengkonsumsi telur bebek. Karena dengan mengkonsumsi telur bebek, otak kita tidak mudah capek. Kemudian salah satunya juga buat anak kita. Kalau kelelahan, bisa panas, kurang energi, bisa panas, sangat cepat dengan telur bebek ini. Bagaimana caranya nanti saya sampaikan, khusus untuk bagaimana anak sehat atau kembali tenaganya, kembali energinya dalam 1 jam 2 jam dengan telur bebek. Kemudian ada jahe. Jahe ini sangat bermanfaat buat anak yang hidungnya meler, ingusan terus menerus, sudah diobati beberapa kali masih terus ingusan. Maka salah satunya dengan meminum atau dengan jahe ini akan mudah sembuh melernya, baik untuk bayi atau kita. Kemudian ini ada teh hijau kualitas nomor 1 GP. Ini sangat bermanfaat buat orang yang tingkat kekentalan darahnya tinggi atau kolesterolnya jenuh, atau yang suka sakit punduk. Sakit ini misalkan gini-gini, aduh terasa sakit. Nah ini dengan teh hijau, insya Allah dalam 2-3 kali seduh, dalam 2-3 hari, insya Allah sakit punduknya akan nyaman. Kemudian ada juga kopi. Kopi sangat bermanfaat. Mungkin bagi sebagian orang hanya minuman biasa, tetapi sebenarnya banyak sekali manfaat dari kopi ini yang di luar dugaan kita. Salah satunya untuk terapi anak atau kita sendiri. Bagaimana ketika anak atau bayi kita panas, dalam 3-5 menitan tubuhnya sudah dingin. Kemudian ada kelapa muda. Kelapa muda dogan ini. Kelapa muda ini sangat banyak manfaatnya. Mungkin sebagian orang lebih fokus kepada air kelapanya, bahkan air kelapa hijau. Tetapi alhamdulillah saya lebih fokus kepada daging kelapanya, terutama yang masih setengah lendir. Yang masih mengandung lendir itu sangat bermanfaat buat suara kita, buat napas kita, buat orang yang susah nelen. Insya Allah dengan kelapa muda cepat sembuh dalam hitungan jam, mungkin nyaman. Kemudian juga ada ini daun sirsak. Daun sirsak ini sangat bermanfaat buat merelaksasi anak atau kita sendiri dari radiasi efek HP atau main game. Sehingga ketika sesudah lama main game, anak itu mengalami misalkan lemes, capek, marah-marah, bersin-bersin, tidak sembuh. Nah, salah satunya dengan ini daun sirsak. Dan juga daun sirsak ini bermanfaat untuk mengempukkan daging yang dimasak. Kemudian ada juga samiloto. Samiloto ini sangat bermanfaat untuk kita, terutama
yang gatal-gatal ataupun juga buat sakit gigi. Insya Allah dengan ini sakit giginya cepat sembuh. Kemudian ini ada jantung pisang yang sudah dikeringkan. Jantung pisang yang sudah dikeringkan ini bermanfaat untuk mengurangi detak jantung yang kurang nyaman. Insya Allah kalau mengonsumsi jantung pisang yang udah dikeringkan, cepat nyaman detak jantungnya. Kemudian juga ada kacang kedelai. Kacang kedelai ini sangat baik bagi para imam taraweh misalkan yang lama berdirinya sampai 2 jam, maka ini sangat bermanfaat sekali. Nanti kalau misalkan diterapi dengan kacang kedelai 1 jam 2 jam itu akan sangat nyaman ketika berdiri lama untuk qiyamul lail juga. Nah, itu para sahabat sekalian di antara makanan-makanan yang dapat saya sampaikan. Yang ada di rilisnya adalah model madu, kopi, gula merah, gula pasir, teh hijau, kolang kaling, kelapa muda, telur bebek, samiloto, daun sirsak dan buahnya, kacang hijau, ubi jalar, pisang, ayam kampung, cabai, dan lain-lain. Insya Allah dalam sesi-sesi ke depan, insya Allah akan saya sampaikan manfaatnya. Ini semua adalah buah dari Falyanzuril insanu ila ta'amin, adalah manusia memikirkan makanannya. Para sahabat sekalian, kenapa saya menyampaikan manfaat makanan? Selain secara alami saya rasakan, oh ternyata manfaat makanan seperti ini begini kerasa ke tubuhnya. Kalau makanan ini seperti ini, kalau dibalur ini seperti ini. Nah itu. Nah, saya juga pernah dulu belajar di Yayasan Qudrat Irodat Alfitriyah. Ini sertifikatnya pada 2007. Di antaranya yang diajarkan itu iridiologi, ilmu kinesiologi, dasar anatomi tubuh, fitobiofisik, color effect. Nah, color effect itu menjelaskan tentang favorit warna. Nah, apa efeknya kalau favorit warna tersebut, atau apa manfaat, kelebihan, kekurangannya favorit warna tersebut. Nah, insya Allah ke depan akan saya sampaikan. Misalkan biru, hijau, warna biru. Nah, ini warna biru itu berefek kepada salah satunya misalkan telinga, mata, atau rambut tidak nyaman, atau gigi sekalipun. Kemudian pengetahuan penyakit dan rawatannya, detoksifikasi, makanan dan konsep hidup sehat. Nah ini makanan dan konsep hidup sehat saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.